Demi cuan, artis berjualan. Ternyata berlaku juga buat Atiek Rahman nih, Bos. Aktor satu ini bersama teman seprofesinya membuka bisnis kuliner kebab kekinian dan kopi loh, Bos. Di tengah padatnya jadwal syuting, Doi tetap bisa berbisnis dan menghasilkan cuan puluhan juta dalam sebulan. Mantul! Hai, halo bos. Apa kabar kalian semua? Buat kalian para pecinta kebab, mana suaranya? Jadi ini adalah usaha saya bersama dengan sahabat saya Irfan. Halo. Yang kita rintis sama-sama ya, Bro. Jadi ada sesuatu yang spesial di kebab kita ini. Apa tuh? Jangan kemana-mana, tetap kepoin kita terus. Tetap di Cuan Bos. Buffet kebab dan kopi yang berlokasi di Bogor ini punya menu utama kebab versi kekinian. Kalau biasanya daging kebab yang sudah matang dan diberi bumbu disayat tipis-tipis, nah kalau yang ini dagingnya akan dimasak dulu bersama bumbu dan rempah lainnya. Oh, yang spesialnya sebenarnya kita tuh ada di Saikoro. Di Saikoro itu yang ngebedain kita sama produk lainnya. Gitu, kita pakai daging Saikoro terus akhirnya karena banyak permintaan, nah kita akhirnya bisa ada kebab mix. Yes. Jadi dicampur dari Saikoro sama ayam. Jadi itu rasanya ngeblend banget. Ngeblend dan unik juga sih. Ayam sama juicy-nya Saikoro. Wah, kebab pakai daging Saikoro unik juga ya, Bos. Dijamin empuk banget deh. Oh iya, Bos. Semua bahan dagingnya ini akan dimarinasi dengan bumbu racikan sendiri loh. Nah, Bos, ini proses salah satu marinasi daging nih. Jadi kita pakai bumbu, ada bawang putih. Bawang putih udah dihaluskan. Kita campur ke sini sama ada bumbu-bumbu yang tadi udah kita taruh ke sini, ada sekitar 10 jenis bumbu. Jadi ada campuran bumbu dari Arabnya, rempah Arab sama bumbu lokal. Jadi yang bikin kebab ini beda tuh jadi di blend. Jadi rasa Arabnya ada, rasa Indonesia juga ada. Jadi nggak terlalu giung. Beuh, ini yang namanya bisnis kuliner nggak main-main, Bos. Bumbu marinasi yang dipakai supaya rasa kebabnya makin enak dan gurih. Gak cuma bumbu marinasi, mayonesnya pun Doi bikin sendiri loh, Bos. Supaya rasa kebab buatannya beda dari yang ada di pasaran. Sebenarnya kan mayones yang pada umumnya tuh buat salad ya. Buat salad. Jadi agak asem ya. Ada rasa asem. Jadi kalau makan tuh agak asem-asem. Nah, makanya kita gimana caranya kita riset sama kompetitor, kita bikin. Ya itu bikinnya nggak butuh waktu yang lumayan lama juga. Lumayan makan waktu sih emang. Resep yang oke, bikin sendiri. Akhirnya ada juga yang nggak suka, nggak pakai mayones. Akhirnya kita berani, ya kalau emang nggak suka, ya kita ganti gitu. Beberapa varian menu yang jadi favorit pelanggan yaitu kebab mix dengan isian campuran daging Saikoro dan daging ayam. Udah sama minuman, harganya cuma 75.000, Bos. Gak cuma kebab, Atiek juga melebarkan varian menu di kafenya. Seperti rice bowl dengan lauk daging slice sapi dan ayam yang disajikan bersama selada, telur mata sapi, dan saus khas buffet. Untuk minumannya ada juga beberapa pilihan. Yang paling spesial tentu saja es kopi susu buffet. Harganya 15.000 aja, Bos. Jadi memang kita tuh konsentrasi nggak hanya di kebab aja, cuman memang ada menu lainnya gitu. Kalau nggak semua orang nggak setiap saat juga pengen makannya kebab, roti. Cuman dasarnya emang orang lidah Indonesia ya, kalau nggak makan nasi tuh gimana gitu kan. Jadi kita ada rice bowl juga, menu rice bowl. Tetap kita siram juga pakai daging-dagingan kita, bumbu rahasia kita, sama saus-saus kita. Nah, saus kita pun sekalipun ada saus kari gitu kita bikin sendiri gitu. Jadi memang nggak ada yang, insya Allah nggak ada yang sama lah kayak kita gitu. Semuanya otentik, homemade semua gitu. Memulai bisnis saat pandemi dan mampu bertahan sampai sekarang bukan satu hal yang mudah loh, Bos. Terus berinovasi dan mengembangkan ide baru jadi kunci utama di tengah lonjakan kompetitor di bisnis kuliner.
strategi supaya bisnisnya tetap jalan selama 5 tahun ini apa sih? Memang ini yang paling ampuh, yaitu adalah mulut ke mulut. Itu udah paling tokcer deh. Ditambah memang zaman sekarang ini ya kita punya media sosial, bisa kita manfaatkan juga tentunya. Ya kita bikin story, bikin reels, bikin posting-posting hal-hal semacam itu gitu. Itu kita maksimalin banget sih. Everyday kita tiap hari pasti kita harus kasih asupan untuk media sosial kita tentang usaha kita ini. Tuh bos, marketing lewat sosial media dijamin jitu. Apalagi doi public figure, benar-benar dimanfaatkan dong bos. Postingan doi tentang bisnisnya ini bikin fans-fansnya auto datang ke kafe dan antri beli. Ditambah repost rekan artis lainnya, bikin pelanggan bertambah tuh. Boleh spill dong, berapa sih omset per bulannya? Untuk omset di atas 50 sebulannya. Untuk perharinya sekitar, kita kan dari harga terendah berapa ya? 15.000 ya. Bos, dulunya Atik memulai bisnis kulinernya ini dari gerobakan pinggir jalan. Dan sekarang udah punya outlet sendiri. Untuk bisa meraih sukses seperti sekarang, nggak seperti membalikan telapak tangan loh bos. Meski sudah punya modal dikenal banyak orang, tetap semua butuh usaha. Apalagi doi harus membagi waktunya antara jadwal syuting yang padat merayap dengan jadwal mengurus kafe kebabnya ini. Jadi aku tetap barengin semuanya sih, jalan sama-sama. Entertainku pun juga masih berjalan, baik itu FTV-an, iklan ataupun sinetron masih berjalan, alhamdulillah. Usaha masih berjalan juga, alhamdulillah. Jadi ya memang agak lumayan cukup lelah ya kalau buat ngurus dua hal berbarengan tuh kayak wah gitu. Tapi ya itu di situ justru tantangannya. Pokoknya bos, kalau mau berbisnis harus yakin aja dulu. Jangan lupa untuk gali sisi unik dari usaha yang dilirik. Untuk bisnis kuliner, sesuaikan rasa makanan dengan lidah lokal. Kalau ketemu rasa dan pakem yang tepat, barulah uji rasa ke orang-orang terdekat. Dan terakhir, cari strategi penjualan yang nggak biasa bos. Dijamin cuan terus. Bos. Nah, pokoknya memang kalau dalam bisnis usaha itu ya, mau itu kulineran atau bidang apapun, memang pasti selalu ada tantangannya. Cuman yang terpenting adalah kita harus jelas konsepnya, fokus pada solusi, bukan kompetitor. Mungkin ada yang mau ditambahin? Dimulai dulu dari yang kecil, sempurna belakangan. Karena Betul. usaha itu harus dimulai dari langkah yang kecil. Kalau gagal, ya bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Jangan ragu dan jangan pernah nyerah sama keadaan. Dan Tetap rezeki terus. juga kan nggak tertukar ya. Rezeki Sudah ada yang ngatur. Tinggal fokus pada kualitas dan pelayanan yang terbaik. Betul. Dan yang penting, cuan Cuan bos!